Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Namun kali ini kita belajar dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya di kondisi normal kita masih belajar secara tatap muka, untuk kali ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita menerapkan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring yang kemarin caranya sudah disampaikan oleh Bapak Sutratno Pakaya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini atau di pertemuan pertama hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua dari kelas 7 sampai kelas 9 agar selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, karena sampai hari ini virus COVID-19 ini masih sangat besar jumlahnya di Indonesia maupun di Gorontalo ya. Jadi jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Oke adik-adik, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan pertama dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, itu untuk mata pelajaran saya di IPS hampir sama ya. Jadi kita di pertemuan pertama itu saya tidak akan menyampaikan materi ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya masih akan memberikan kalian semacam tes awal atau pretest. Jadi fungsinya ini untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan kalian belajar secara daring atau secara online ya. Jadi nanti kalian akan mengisi instrumen atau kuesioner atau pretest ya, yang akan saya kirim lewat link di grup WA masing-masing kelas ya. Jadi ini nanti kalian mengisinya itu lewat link Google Form ya. Jadi nanti Google Formnya itu linknya akan saya kirim di grup masing-masing. Jadi kalian melihat dulu video YouTube dari saya, itu adalah pengantar untuk pertemuan pertama. Kemudian setelah itu kalian akan mengisi pretest melalui link yang saya bagikan ya, untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 7, 8, dan 9 untuk pengisian pretestnya itu ada instrumen yang sama atau soal yang sama dan ada yang tidak sama ya. Karena pretest ini saya buat ada dua bagian. Yang bagian pertama itu adalah tentang kesiapan kalian dalam nantinya mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini bersifat umum. Semua soalnya sama dari kelas 7, 8, dan 9. Tetapi nanti ada di bagian kedua itu merupakan pretest materi ya. Materi. Jadi ini yang berbeda. Jadi materinya akan disesuaikan dengan materi masing-masing. Kalau kelas 7 ya materi kelas 7, begitupun juga kelas 8 dan kelas 9. Untuk materinya ya, dari kelas 7, 8, dan 9 untuk materi pembelajaran di IPS ini sama ya. Maksudnya sama itu KD-nya jumlahnya sama. Hanya 2 KD. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, kalau IPS itu dalam 1 tahun ada 4 KD, semester ganjil ada 2 KD, dan semester genap ada 2 KD juga. Nah, yang 2 KD kemarin ganjil kita sudah mempelajari itu, dan alhamdulillah kalian semua sudah tuntas, dan sekarang kita melanjutkan untuk yang 2 KD berikutnya ya. Atau kalau kalian dulu lihat di buku, nah itu ada di bab 3 dan bab 4 untuk di semester genap ini. Jadi sama dari kelas 7, 8, dan 9 ya, itu semuanya sama. Nah, untuk kelas 7 itu nanti di bab 3 itu babnya tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan.
Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 9 juga itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau dalam bidang ekonomi. Nah, itu nanti yang membedakan di pretest antara kelas 7, 8, dan 9. Jadi itu ya adik-adik. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya tidak akan memberikan materi. Saya hanya akan memberikan pretest atau assessment awal yang nantinya akan saya bagikan di grup linknya ya. Jadi kalian isi di situ, buka saja linknya ya. Linknya di sini nanti saya bagikan di grup masing-masing kelas ya. Itu yang di bawah HTTP dan seterusnya itu kalian tinggal klik saja, kalian langsung isi di situ nanti ya. Kalian langsung isi di situ. Dan untuk cara mengisinya saya akan membagikan video cara mengisi pretest ini atau asesmen awal ini melalui Google Form. Nanti akan saya beri video tutorial cara mengisi instrumen pretest ya. Nanti akan disambung di video berikutnya. Oke adik-adik, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana caranya mengisi link di Google Form ya untuk pretest atau assessment awal. Yang pertama, kalian harus membuka link itu yang sudah saya bagikan di grup kelas masing-masing ya. Silakan dibuka. Jadi yang ada https://forms dan sebagainya itu kalian pilih itu atau klik itu, silakan dibuka. Tunggu. Jadi ini tergantung kecepatan jaringan ya. Kalau jaringannya lancar cepat. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi ini merupakan tampilan dari pretest yang ada di Google Form. Jadi ini nanti ada 2 halaman atau ada 2 bagian. Ini yang halaman pertama ya. Ini berupa pertanyaan umum. Jadi untuk kelas 7, 8, dan 9 itu sama ya, bersifat umum. Ini yang halaman pertama. Nah, ada yang bagian kedua itu terletak di halaman kedua ya. Jadi nanti kalian setelah mengisi semuanya di yang pertama ini kalian klik berikutnya. Itu nanti kalian akan diantar ke bagian kedua atau halaman kedua. Jadi ini harus diisi dulu ya adik-adik. Nah, ini bersifat umum. Oh ya, ini yang saya contohkan ini itu adalah pretest atau assessment awal untuk kelas 7. Jadi linknya nanti untuk setiap kelas itu berbeda ya. Kelas 7, 8, dan 9 itu linknya berbeda. Yang saya contohkan di sini adalah link pretest assessment awal untuk kelas 7. Nah, nanti tampilannya untuk kelas 8 dan 9 sama seperti ini juga. Yang halaman pertama atau bagian pertama isinya sama, yang membedakan nanti adalah yang di bagian kedua. Jadi ini harus diisi semua supaya dapat ke halaman berikutnya. Jadi isi dengan sejujur-jujurnya ya adik-adik. Kalau yang pertama ini informasi umum, ada nama lengkap, alamat rumah, nama orang tua, jumlah anggota keluarga, kemudian kesiapan kalian mengikuti PJJ ini secara online, apakah Anda memiliki HP dan sebagainya. Kemudian kalau tidak memiliki HP, kalian bisa gabung ke teman yang siapa, itu juga ada di pertanyaan yang ada di halaman pertama ini. Nah, ini ya. Jika Anda tidak memiliki HP, di keluarga Anda memang tidak ada yang memiliki HP, disarankan Anda bergabung ke teman yang dekat dengan rumah Anda. Siapa nama teman Anda yang Anda gabung itu, silakan disebut namanya. Tulis di situ ya. Ini harus diisi semua, harus ya. Jadi yang ada tanda bintang itu wajib diisi ya. Misalkan ini. Apakah orang tua atau wali Anda menemani Anda selama belajar online? Nah, di belakangnya ada tanda bintang, itu kalian pilih salah satu, ya itu harus diisi. Kalau yang ada tanda bintang itu harus diisi. Kalau tidak diisi, kalian tidak akan bisa ke halaman berikutnya, ya. Jadi ada yang pilihan seperti ini, kemudian ada yang
jawaban. Kalian bisa mengetik langsung di sini, ya. Misalkan di sini yang terakhir, apa Anda menyukai pembelajaran IPS? Ya atau tidak. Nah, ini harus diisi ya atau tidak. Kalau tidak, berikan alasanmu. Ya, di situ tulis di situ. Kalau kalian memang suka, nah, tidak usah ditulis alasan karena di sini yang ditanyakan jika tidak menyukai, berikan alasanmu. Ya. Kemudian tekan atau tindih tombol berikutnya. Nah, setelah kalian klik berikutnya, nah ini adalah tampilan di halaman kedua atau bagian kedua ya. Nah, untuk di bagian kedua ini merupakan pretest tentang materi. Nah, ini sudah masuk materi. Jadi pretestnya ini tentang materi yang akan kalian belajar nanti di pertemuan minggu depan ya, yaitu di bab 3, pretest materi bab 3. Jadi ini yang berbeda ya, setiap kelas berbeda sesuai materi masing-masing. Nah, yang saya contohkan ini tetap di kelas 7. Jadi setelah diklik berikutnya tadi muncul yang ini. Nah, di sini misalnya yang kelas 7 bab 3 itu adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi di sini ada 10 soal dan ini wajib diisi ya, supaya kalian bisa mengirim apa yang kalian kerjakan ya. Nah, nanti kalau setelah selesai kalian tinggal klik kirim yang ini ya, ada tombol kirim. Nah, sekarang coba saya isi. Ini saya isi asal-asal ya, supaya bisa dikirim, tapi nanti kalian tidak boleh asal-asal. Harus diisi dengan serius, dengan betul ya. Jadi ini saya isi saja supaya bisa dikirim. Nah, setelah semua terisi ya, itu diklik kirim. Nah, setelah diklik kirim, tampil tampilan seperti ini. Ada keterangan di situ, tanggapan Anda telah direkam. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti jawaban Anda telah terkirim. Nah, sudah selesai ini. Gampang ya, mudah, tidak susah. Nah, untuk adik-adik yang bergabung di HP temannya, nah, bisa menggunakan di HP temannya itu juga. Jadi ini bisa digunakan berkali-kali ya. Jadi pinjam HP teman, kalau temannya sudah selesai, nanti diisi lagi, nanti buka linknya itu lagi, isi kembali. Itu bisa ya. Jadi bisa digunakan untuk beberapa orang atau beberapa siswa dalam satu HP. Adik-adik, itu merupakan saya kasih tunjuk caranya mengisi pretest atau assessment awal di Google Form. Oke adik-adik, itu tadi merupakan cara bagaimana kalian mengisi pretest atau assessment awal melalui Google Form. Mudah kan? Tidak susah. Jadi kalau misal nanti di antara kalian ada yang tidak paham, kurang paham, kalian bisa tanyakan langsung di grup yang ada di masing-masing kelas ya, kan ada grup kelas masing-masing, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Dan nantinya saya akan terus menggunakan Google Form ini ketika saya memberikan kuis atau ulangan harian kepada adik-adik ya. Jadi bukan manual lagi ya, caranya saya akan mengirimkan link Google Form dan kalian langsung mengisi jawabannya di situ. Jadi nanti jawaban akan langsung terkirim ke saya ya. Jadi saya akan melatih kalian seperti itu nantinya. Oke adik-adik, untuk pertemuan pertama atau awal ini saya tidak akan berikan materi ya, saya hanya memberikan pretest atau assessment awal. Jadi untuk pemberian materi, kita masuk materi, kita akan jumpa lagi di pertemuan kedua atau pertemuan minggu depan. Untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.